Halo Engki, Iya kak, apa kabar? sehat puji Tuhan kak. Udah masuk sekolah hari ini? Sudah kak. Gimana sekolahnya? Menyenangkan kak. Pasti teman-teman di sana juga menyenangkan ya? Iya, pada asik-asik kak. Wah keren. Apa saja aktivitasnya di sekolah hari ini? Belajar kak, kadang juga ada les kosong bermain-main gitu sama teman-teman. Wow asik ya. Iya, Jadi nggak belajar terus ya. Jadi ada les waktu kosongnya. istirahat, ada pas saat les kosong, waktunya bermain gitu ya, bukan Iya. belajar. Iya. Keren-keren. Dek, saya dengar-dengar kamu sedang ada masalah ya? Masalah apa ya kak? Kemarin Mama sampai mengeluh loh karena sikap kamu, karena perilaku kamu. Nah, kakak mau nanya nih, apa perilaku kamu sehingga Mama sampai mengeluh? Oh gitu ya kak. Saya kadang malas gitu, malas kerja. Kadang juga melawan orang tua. Tapi saya melakukan kayak gitu karena saya juga capek gitu. Kadang juga orang tua tidak mengerti dengan keadaan gitu. Kadang suka nyuruh-nyuruh kalau saya dalam keadaan capek, saat saya istirahat disuruh terus. Nah itu kak, jadi saya jadi malas gitu. Jadi malas karena Hengki merasa orang tua tidak mau tahu, tidak peduli apa yang sedang Hengki rasakan, begitu ya? Iya kak. Oh, jadi Hengki tadi ngomong kalau Hengki melakukan hal seperti itu karena Hengki merasa orang tua tidak peduli dan tidak mau tahu ya apa yang Hengki sedang rasakan. Sehingga Hengki malas, Hengki melawan orang tua, ya kan? Iya kak. Nah, Hengki, kira-kira kamu percaya tidak orang tuamu atau mamamu sayang nggak sama kamu? Sayang kak. Dia mengasihi Hengki tidak? Masih kak. Buktinya apa? Buktinya dia selalu mementingkan diri kami daripada dirinya sendiri. Nah, itu bukti ya, bukti bahwa orang tua sayang sama Hengki. Iya kak. Orang tua lebih mempedulikan Hengki dibandingkan dirinya sendiri, ya kan? Nah, jadi artinya apa Hengki? Itu semua cuman perasaan kita. Kita merasa orang tua tidak sayang, tidak peduli, dan tidak mengerti. Sebenarnya mereka peduli, sebenarnya mereka mengerti apa yang sedang Hengki rasakan. Cuman keadaan yang memaksa orang tua melakukan hal seperti itu. Ya, kan kita tahu sendiri kalau perekonomian Hengki sendiri maupun perekonomian kami pun begitu. Kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak bisa makan. Nah, jadi orang tua Hengki menerapkan kepada Hengki untuk bekerja, karena orang yang bekerja bisa menghasilkan uang, dan uang itu bisa untuk membeli makanan. Nah, itu yang orang tua inginkan. Orang tua atau Mama Hengki pengen supaya kamu terus semangat bekerja, supaya di kemudian hari Hengki tidak kesusahan. Ya, kan ada pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, jadi orang tua itu tidak pernah merencanakan yang jahat buat Hengki. Tetapi yang orang tua Hengki rencanakan yaitu hal-hal yang baik, bagaimana supaya Hengki bisa sukses, Hengki bisa menikmati hidup dengan baik, dengan bahagia. Nah, seperti itu Hengki. Oh ya Hengki, saya boleh tahu nggak awal mula atau latar belakang terjadinya masalah itu? Kenapa kamu sampai melawan orang tua? Oh boleh kak. Jadi awal mulainya kan mama saya menyuruh saya untuk melakukan pekerjaan rumah dan saya melakukannya. Nah setelah saya selesai istirahat,
mama saya menyuruh saya untuk pergi ke sawah. Nah, di situ kan saya mulai merasa malas gitu. Kenapa harus saya pergi ke sawah? Kan saya sudah melakukan pekerjaan rumah. Dan akhirnya saya mulai marah kepada mama, bentak mama, dan saya tidak menghiraukan apapun yang diomongin oleh mama. Nah, gitu, Kak. Oh, jadi awal ceritanya itu. Iya, Kak. Kira-kira menurut Hengki, apa dampak atau apa yang akan terjadi, kemungkinan apa saja yang terjadi apabila Hengki terus-menerus malas dan melawan orang tua? Menurut Hengki apa? Nah, untuk saya itu dampaknya itu satu, pastilah dimarahin oleh mama atau bisa saja dipukul gitu. Nah, juga bisa terpengaruh untuk masa depan saya gitu. Juga saya tidak bisa menikmati apa yang bisa dinikmati oleh teman saya sendiri karena malas. Juga dampak dari orang tua itu kan bisa jadi dosa gitu. Jadi dampaknya banyak juga ya, Iya, yang pasti berdampak untuk diri kita, diri Hengki, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, iya. ya kan? Hengki tahu nggak, di saat orang tua mengajarkan atau menyuruh Hengki untuk melakukan pekerjaan rumah maupun pekerjaan di ladang atau di sawah, di saat yang sama Hengki juga sedang belajar sikap tanggung jawab. Kamu atau Hengki berperan penting untuk membantu keluarga. Jadi saat orang tua menyuruh Hengki untuk melakukan pekerjaan rumah maupun ke sawah, itu artinya orang tua Hengki mengajarkan Hengki untuk bertanggung jawab, ya. Jadi orang tua Hengki memberikan kepercayaan kepada Hengki atau mengajarkan Hengki untuk bisa bertanggung jawab, baik bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, ya. Oh gitu ya, Kak. Nah, kan Hengki sudah sadar bahwa malas dan melawan orang tua itu berdampak untuk diri Hengki, ya. Bukan hanya untuk di masa sekarang, tetapi di masa yang akan datang. Bahkan Hengki sadar melawan orang tua itu adalah dosa. Nah, jadi kira-kira menurut Hengki, bagaimana cara supaya Hengki tidak malas dan supaya Hengki tidak melawan orang tua lagi? Oh, kira-kira cara supaya saya tidak malas lagi itu orang tua itu harus nurut kepada saya. Oh, gitu ya? Iya. Harus nurut ya? Ya, terus saya mulai berpikir positif untuk kembali semangat gitu. Terus orang tua tidak sewenang-wenangnya menyuruh saya gitu. Terus menyusun kegiatan harian gitu agar tidak lupa, agar bisa semangat lagi. Terus berpikir bahwa tanpa orang tua itu saya tidak bisa ada di dunia ini, atau saya tidak bisa apa-apa gitu. Terus saya menanamkan dalam diri saya itu bahwa saya harus sukses ke depannya. Wah, keren. Jadi ada 6-nya cara Hengki supaya tidak malas dan supaya tidak melawan orang tua. Ya. Dan ke-6-nya pun sangat menarik. Nah, konsep Hengki, bagaimana orang tua harus nurut kepada Hengki? Maksudnya gimana nih Hengki? Ya, maksudnya gini, kan biar hubungan aku sama mama itu berjalan dengan baik atau terjalin dengan baik. Biar sama-sama enak gitu. Aku nurut sama mama, jadi mama juga harus nurut lah sama aku gitu. Oh, jadi harus sama-sama ya, Iya. sama-sama nurut. Iya. Berarti kalau mama tidak nurut sama Hengki, berarti Hengki harus melawan orang tua itu. Iya. Oh, tapi menurut saya Hengki ya, itu tidak bagus, itu tidak baik. Kan kita sebagai anak harusnya harus, dan itu sebagai kewajiban kita untuk bisa taat menghormati orang tua, ya. Karena di dalam hukum Taurat yang kelima pun dikatakan di sana, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, jadi saya rasa cara yang pertama kayaknya nggak cocok di Hengki. Gitu lah. Iya, soalnya kita tidak boleh menuntut orang tua harus nurut kepada kita, karena apa yang kita lakukan tidak selamanya benar, dan pasti orang tua pasti merencanakan yang baik buat kita, yang mereka lebih tahu dari kita.
seperti itu. Nah, yang kedua tadi Hengki bilang berpikir positif agar kembali semangat. Nah, gimana itu Hengki? Supaya saya tidak malas. Kalau mama saya menyuruh saya harus berpikir bahwasanya mama saya menyuruh melakukan itu agar saya bisa terbiasa ke depannya, bisa melakukan pekerjaan apa saja ke depannya gitu, buat jadi pengalaman. Oh, Iya, jadi harus berpikir positif agar kembali semangat, dan apapun yang dikatakan oleh orang tua, ketika orang tua Hengki menyuruh Hengki untuk melakukan pekerjaan rumah ataupun pergi ke sawah, Hengki harus berpikir bahwa orang tua saya menyuruh saya supaya saya bisa mandiri, supaya saya bisa bertanggung jawab, dan Hengki berpikir bahwa itu berguna untuk masa depan Hengki, ya kan? iya. Wah, keren, mantap nih. Ini sih saya setuju Hengki. Yang kedua tadi, yang ketiga, orang tua tidak boleh sewenang-wenang menyuruh Hengki. Wow, gimana tuh? Jadi biar saya menikmati gitu hak asasi sebagai manusia yang bebas di dunia ini gitu. Jadi begitu, Iya, orang tua tidak boleh sewenang-wenang menyuruh. iya, Wah, gimana ya? Menurut saya juga itu tidak masuk akal sih ya. Soalnya ya memang sih kita punya hak asasi manusia. Kita punya hak untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, kembali lagi di prinsip di mana orang tua itu tidak pernah merencanakan yang jahat buat kita. Ya. Orang tua itu memberikan contoh dan memberikan pengajaran kepada kita untuk bisa hidup mandiri, ya, untuk bisa melakukan pekerjaan rumah maupun pekerjaan di ladang, di sawah, supaya di saat mereka tidak ada atau mereka dipanggil Tuhan, kita bisa melakukannya, ya. Jadi kita diajarkan mulai dari sekarang, mulai sejak kita masih kecil, ya. Itu sangat berguna buat kita di masa yang akan datang. Jadi jangan bilang tidak boleh sewenang-wenang, enggak. Orang tua tidak pernah merencanakan yang jahat buat kita, ya. Dan saya pun melihat Mama Hengki, saya rasa Mama Hengki tidak pernah merencanakan yang jahat buat Hengki, ya. Jadi saya rasa itu kayak nggak cocok dia buat dijadikan sebagai cara supaya tidak melawan orang tua, ya. Kemudian tadi yang keempat, menyusun rencana kegiatan. Nah, menarik tuh Hengki. Gimana caranya? Caranya mulai dari pagi gitu, dari saya bangun, terus saya berdoa gitu. Terus habis itu saya membantu orang tua membereskan tempat tidur kayak gimana gitu. Nah setelah itu saya mandi, terus bisa-bisa untuk ke sekolah gitu dan seterusnya. Oh, lumayan sih, masuk apa juga sih. Jadi berarti Hengki menyusun rencana kegiatan. Misalnya jam 7 atau jam 6 Hengki bangun, kemudian bantu orang tua dengan membereskan tempat tidur. Kemudian jam 7 pagi siap untuk pergi ke sekolah. Kemudian jam 7.30 sampai pulang sekolah jam berapa? Jam 2. Jam 2 sekolah. Kemudian jam 3 mungkin istirahat sejenak. Kemudian jam 4 sore bantu orang tua dan seterusnya gitu ya. Mulai sih bagus ya. Bagus itu menurut saya, oke. Kemudian yang kelima ya tadi. Kelima, berpikir bahwa orang tua saya tidak bisa hadir. Berpikir bahwa tanpa orang tua Hengki tidak bisa hadir di dunia ini. Nah, gimana konsepnya itu? Karena saya sadar bahwa tanpa mereka saya tidak ada di dunia ini, sehingga tidak dapat memberikan saya motivasi gitu untuk kedepannya. Jadi berpikir bahwa tanpa orang tua Hengki tidak bisa hadir di dunia ini. Jadi ini sebagai motivasi buat Hengki supaya bisa tetap menghargai dan menghormati dan tidak melawan orang tua ya. Iya, Kak. Bagus sih, boleh.
Kemudian yang terakhir ya tadi, menanamkan dalam diri Hengki harus sukses. Nah, gimana tuh? Jadi karena saya merasa perekonomian kami kan kurang mampu gitu atau sederhana. Jadi saya harus sukses biar membahagiakan kedua orang tua ke depannya gitu. Biar tidak merasa capek lagi gitu seperti dahulu. Jadi harus Hengki menanamkan dalam diri Hengki harus sukses. Iya. Apapun yang terjadi harus sukses. Bagaimana supaya tidak sukses? Berarti tidak boleh malas. Iya, tidak boleh menyerah. Ya, tidak boleh menyerah. Dan harus juga hormat kepada orang tua. Wah, bagus sih. Itu saya setuju sekali. Jadi Hengki sadar bahwa perbuatan yang Hengki lakukan adalah tidak baik dan tidak benar. Dan Hengki sadar bahwa apa yang Hengki lakukan, yaitu malas dan melawan orang tua, adalah perbuatan yang bisa mempengaruhi masa depan Hengki dan bahkan bisa menjadi dosa karena melawan hukum Taurat. Nah, jadi saya harap Hengki bisa terus untuk belajar supaya tidak malas dan belajar supaya menghargai dan menghormati orang tua. Nah, jadi tadi Hengki coba pelajari tadi atau Hengki coba terapkan dalam diri Hengki apa yang Hengki katakan tadi, cara Hengki menyelesaikan atau cara Hengki supaya tidak malas dan supaya tidak melawan orang tua. Ada 4 tadi yang bisa Hengki lakukan, yaitu yang pertama, berpikir positif agar tetap semangat. Nah, itu sangat bagus. Jadi Hengki harus semangat, harus berpikir positif. Apapun yang dikatakan orang tua itu bukan untuk mencelakakan Hengki, tetapi untuk kebaikan Hengki. Kemudian menyusun rencana kegiatan, itu sangat bagus. Dan Hengki coba mulai besok ataupun sekarang Hengki bisa coret-coret apa yang hendaknya Hengki lakukan besok, ya. Kemudian tadi berpikir bahwa tanpa orang tua saya tidak bisa hadir di dunia. Bagus juga ini supaya memotivasi, supaya Hengki termotivasi bahwa tanpa orang tua Hengki tidak bisa hadir di dunia ini, dan supaya Hengki bisa belajar untuk terus menghormati dan menghargai orang tua dan tidak melawan orang tua. Dan yang keempat, menanamkan dalam diri supaya Hengki sukses atau menanamkan dalam diri Hengki sukses, kesuksesan. Ya, itu semoga Hengki bisa lakukan, ya, belajar untuk melakukan alternatif atau cara-cara supaya tidak malas dan supaya tidak melawan orang tua.